Raka mulai bekerja sebagai petugas kebersihan di Nippon Hall, gedung konser bergengsi. Ia dibebani kerja 12 jam per hari. Sering diejek staf sebagai tukang pel. Aku duduk di teras rumah kayu yang mulai lapuk dimakan usia, menatap langit senja yang memerah seperti kain batik yang baru saja dicelup. Di tangan kiriku, sebuah biola kecil dari kayu jati, warisan kakek, tergenggam erat. Di tangan kanan, pensil tumpul yang hampir habis menari-nari di atas kertas partitur usang yang sudah berlipat-lipat. Di sekitarku, suara alam membentuk orkestranya sendiri. Gemericik sungai kecil di belakang rumah, denting gong dari balai desa yang sedang latihan, dan angin yang menyusup lembut melalui daun kelapa. Ini adalah musikku. Bukan dari Eropa, bukan dari Amerika. Ini musik dari tanahku. Dari Yogyakarta, dari Jawa, dari Indonesia. Namaku Raka Aditya, 25 tahun. Aku lahir dan besar di Desa Tegalrejo, sebuah kampung kecil di lereng Gunung Merapi. Tempat setiap pagi diawali dengan suara kendang, dan setiap malam ditutup dengan gending ladrang Asmaradana. Ayahku dulu penabuh kendang di sanggar tari keraton. Ibuku penenun batik yang jarang bicara. Tapi setiap motif yang ia lukis di kain, seolah bercerita tentang hidup. Dari merekalah, aku belajar bahwa seni bukan sekadar hiburan. Seni adalah napas. Aku lulus dari Institut Seni Indonesia ISI Yogyakarta 2 minggu lalu, dengan predikat cum laude. Tesisku berjudul Harmoni Tanpa Batas. Integrasi gamelan dalam aransemen orkestra simfoni modern. Dosen pembimbingku, Profesor Dr. Baskoro, bahkan menangis saat presentasi selesai. Raka, katanya. Suaranya gemetar. Kau bukan hanya mahasiswa terbaik. Kau adalah masa depan musik Indonesia. Aku tersenyum. Tapi hatiku berat. Aku tahu pujian itu tulus. Tapi aku juga tahu di negeri ini, pujian sering lebih banyak daripada peluang. Aku bukan anak kaya. Rumah kami sederhana. Atapnya masih dari genteng tanah. Listrik sering padam kalau hujan deras. Tapi yang kami punya adalah cinta dan warisan budaya yang tak ternilai. Sejak kecil, aku sudah bisa membedakan 12 nada slendro dan pelok hanya dengan mendengar dentingan bonang. Aku punya perfect pitch, kemampuan mendengar dan mengingat nada dengan akurat. Dulu, guruku bilang, itu anugerah langka. Sekarang, aku mulai bertanya-tanya, apakah anugerah itu cukup untuk menghidupi keluarga? Setelah lulus, aku mengirimkan portofolio ke belasan institusi, gedung kesenian, orkestra nasional, bahkan televisi. Hanya 2 yang membalas. Salah satunya menawarkan posisi sebagai backup musician untuk acara dangdut dengan bayaran 1,5 juta per bulan. Yang satunya lagi meminta aku menjadi pengajar sukarela di sekolah seni pinggiran, tanpa gaji tetap. Aku menolak keduanya. Bukan karena sombong, tapi karena aku percaya, jika aku sudah menempuh pendidikan setinggi ini, aku harus bisa membawa perubahan, bukan hanya bertahan. Ayahku tidak pernah menekan. Ia hanya duduk di kursi rotan tua, mengisap tembakau dari pipa bambunya, dan berkata pelan, kalau tanah ini tak bisa memberimu ruang, pergilah. Tapi jangan lupa, bawa serta tanahmu dalam hatimu. Ibu menangis diam-diam saat melihat aku melipat baju ke dalam koper usang. Jangan malu bilang kau dari desa, nak. Malulah kalau kau lupa dari mana kau berasal. Akhirnya, aku menerima tawaran sebagai TKI Tenaga Kerja Indonesia di Jepang, melalui program kerjasama pemerintah. Bukan sebagai musisi, bukan sebagai aransemen, tapi sebagai petugas kebersihan di gedung konser Nippon Hall, Tokyo. Ironis bukan? Aku yang bermimpi memimpin orkestra, justru akan bekerja di balik panggung, mengelap lantai tempat para maestro berdiri. Aku tahu banyak orang akan menganggapku menyerah, tapi aku tidak menyerah. Aku hanya memilih jalan yang berbeda. Aku percaya, dimanapun aku berada, musik akan selalu menemukanku. Bahkan jika aku hanya duduk di pojokan memetik senar, biola tua di bawah lampu redup. Hari keberangkatanku tiba. Desa mengadakan doa bersama. Tetangga memberi aleh-aleh, batik, gudeg kering, dan sepotong gamelan kecil yang bisa kumasukkan ke koper. Pak Lurah datang dengan senyum lebar.
Nanti kalau jadi terkenal di Jepang, jangan lupa undang kami nonton. Gratis. Kami tertawa, tapi di balik tawa itu, ada harapan yang berat. Di bandara, aku memeluk ayah dan ibu erat-erat. Aku tidak menangis. Tapi ketika pesawat lepas landas, dan aku melihat Pulau Jawa mengecil di bawah, air mataku jatuh tanpa suara. Aku pergi bukan karena tidak mencintai negeriku. Aku pergi karena aku ingin membuktikan bahwa anak desa, anak gamelan, bisa bersaing di dunia yang lebih luas. Pesawat mendarat di Narita, Tokyo, malam hari. Dingin menusuk tulang, lampu kota menyala, seperti bintang yang jatuh ke bumi. Aku berdiri di tengah keramaian bandara, dengan koper tua dan biola di punggung, merasa sangat kecil. Tapi di dalam dada, ada api yang belum padam. Aku bukan hanya tukang pel, aku Raka Aditya. Aku adalah suara dari tanah gamelan, dan aku belum selesai bercerita. Perjalanan ini bukan akhir dari mimpiku. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Mungkin mereka tidak akan mendengarku sekarang, tapi suatu hari, mereka akan mendengar musikku. Dan ketika itu terjadi, aku ingin mereka tahu, ini bukan musik dari barat, bukan pula dari timur. Ini adalah musik dari hati. Seorang anak Indonesia yang tidak pernah berhenti percaya. Aku melangkah keluar dari bandara, mengikuti petunjuk menuju asrama TKI. Di langit, bulan purnama menggantung bulat sempurna, seperti nada C yang selalu kudengar dalam tidurku. Aku tersenyum. Selamat datang di Jepang, Raka. Musim depan, dunia akan mengenalmu. Pagi pertamaku di Tokyo terasa seperti mimpi yang terlalu nyata. Dingin menusuk kulit, bau asing dari jalanan yang basah oleh hujan semalam, dan suara-suara yang tak kupahami mengalir deras di sekitarku, seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti. Aku berdiri di depan asrama TKI di pinggiran Shinjuku, memandang gudang-gedang tinggi yang menjulang ke langit. Lampu-lampunya masih menyala, meski fajar telah datang. Di tangan kananku, koper tua yang sudah retak di beberapa sisi. DH, punggung, biola kayu jati yang kubawa dari rumah, terbungkus kain batik sebagai pelindung. Aku merasa seperti benda asing yang tersesat di dunia yang terlalu cepat. Aku dibimbing oleh petugas penempatan, seorang pria Jepang bernama Mr. Fujimoto, yang bicaranya datar, dan matanya jarang menatap langsung. Ia hanya mengangguk saat aku memperkenalkan diri, lalu menyerahkan seragam kerja dan jadwal kerja. Kamu mulai jam 6 pagi, tugas, bersihkan lantai, toilet, ruang ganti, dan auditorium setelah latihan. Jangan bicara pada pemain orkestra. Jangan masuk saat latihan. Paham? Aku mengangguk, meski dadaku sesak. Jangan baik Arab, jangan masuk. Seakan aku bukan manusia, tapi bagian dari mesin pembersih. Perjalanan ke Nippon Hall memakan waktu hampir 1 jam dengan kereta bawah tanah. Gedung itu megah kaca bening, struktur baja melengkung, seperti cangkang moluska raksasa. Dan di atasnya, logo orkestra, Tokyo Symphony, bercahaya lembut. Di depan, patung perunggu seorang konduktor legendaris, tangan terangkat seolah sedang memimpin simfoni abadi. Aku berdiri sejenak, menatapnya. Aku ingin seperti dia, pikirku. Tapi, bukan dengan tangan. Yang engku. Aku ingin memimpin dengan jiwa. Aku masuk lewat pintu belakang, seperti bayangan. Di ruang ganti staf, aku mengganti baju, seragam biru tua, sepatu karet, dan rompi reflektif yang membuatku terlihat seperti petugas proyek. Aku melihat diriku di kaca kecil. Ini aku sekarang, Raka Aditya. Lulusan terbaik musik tradisional, jadi tukang pel di gedung konser dunia, tapi aku tidak membiarkan rasa malu itu menang. Aku menarik napas dalam. Setiap lantai yang kubersihkan, setiap langkah yang kujalani, adalah bagian dari jalan menuju mimpi. Aku tidak di atas panggung hari ini, tapi aku ada di sini, dan itu sudah cukup. Tugas pertamaku adalah membersihkan auditorium utama setelah latihan. Malam sebelumnya, aku masuk perlahan, takut mengganggu keheningan yang masih menggantung di udara. Ruangan itu besar, megah, dengan langit-langit melengkung, dan akustik sempurna. Di tengah, podium konduktor menjulang, seperti singgasana. Di sekelilingnya, kursi-kursi kayu berjajar rapi, dan di atas panggung,
Alat musik ditinggalkan semalam. Biola, cello, harpa, bahkan gamelan kecil yang tampaknya dipinjam untuk kolaborasi eksperimental. Aku mulai menyapu, pelan, hati-hati. Tapi ketika sapu kusut menyentuh lantai kayu, telingaku langsung menangkap sesuatu. Jejak suara, seperti jejak kaki di pasir. Suara meninggalkan bekas. Aku menutup mata. Di kepala, aku bisa mendengar lagi aransemen yang dimainkan semalam. Viola pertama membuka dengan nada tinggi, diikuti oleh flute yang menyusup lembut. Lalu cellos masuk dengan ritme yang agak terlambat. 3 detik. Aku tahu. Itu salah. Bukan kesalahan fatal. Tapi cukup mengganggu harmoni. Aku membuka mata. Hampir ingin berjalan ke podium dan memperbaikinya. Tapi aku teringat pesan Fujimoto. Jangan masuk saat latihan. Jangan bicara, aku terus bekerja. Tapi pikiranku melayang. Aku membayangkan bagaimana jika aransemen itu dimainkan dengan irama kendang. Lebih dinamis, lebih hidup. Aku mulai bersenandung pelan. Mengganti transisi dengan pola colot dari gamelan. Menyeimbangkan dinamika. Tapi tiba-tiba, suara keras memecah kesunyian. Oi, kamu, tukang pel. Aku menoleh. Seorang teknisi panggung. Berbadan besar, wajahnya masam. Menunjukku. No singing. This is concert hall, not karaoke. Aku langsung berhenti. Menunduk. Maaf, saya tidak bermaksud. Ia mendengus, lalu pergi tanpa kata. Aku merasa kecil, tapi di dalam dada, api kecil tetap menyala. Aku tidak bernyanyi untuk hiburan. Aku bernyanyi untuk memperbaiki musik. Hari-hari berikutnya berlalu dengan rutinitas yang sama. Bangun jam 4 pagi. Sarapan nasi kalengan dan teh murah. Naik kereta. Kerja dari jam 6 pagi sampai 6 sore. Kadang lebih. Aku membersihkan toilet. Mengosongkan tempat sampah. Menyemprotkan disinfektan di kursi penonton. Setiap kali pemain orkestra lewat, mereka tidak menatapku. Aku seperti udara. Beberapa bahkan melempar sampah sembarangan sambil tertawa. Seolah menguji, apakah dia akan membersihkannya? Tapi, aku tetap tersenyum. Aku tahu. Mereka tidak tahu siapa aku. Mereka tidak tahu bahwa di balik seragam biru ini, ada otak yang bisa mengingat 200 nada dalam satu kali dengar. Mereka tidak tahu bahwa aku bisa menulis aransemen dalam waktu 10 menit. Mereka tidak tahu bahwa aku bisa mendengar satu nada vals dari jarak 50 meter. Namun, aku punya cara sendiri untuk tetap dekat dengan musik. Malam hari, setelah selesai bekerja, aku tidak langsung pulang. Aku duduk di lorong belakang, di balik pintu darurat. Tempat suara dari auditorium bisa tembus lewat. Ventilasi. Dari sana, aku mendengarkan latihan orkestra. Kadang, selama 3 jam, aku membawa buku kecil hadiah perpisahan dari Profesor Baskoro dan menulis catatan bagian tri. Flute terlalu cepat, perlu dimainkan legato. Bukan staccato, atau transisi dari A ke B. Terlalu tiba-tiba, tambahkan nada tunggal piano sebagai jembatan. Kadang, aku menulis aransemen alternatif, mencampurkan melodi barat dengan pola irama Jawa. Aku menyebutnya gamelan simfonia. Suatu malam, aku mendengar sesuatu yang membuatku berhenti bernapas. Mereka sedang memainkan karya Beethoven, Symphony No. 9. Tapi dengan tambahan instrumen tradisional Jepang shamisen dan taiko, aku terpesona. Tapi di tengah klimaks, ada satu nada dari trombon yang terlambat setengah ketuk. Aku refleks mengangkat tangan, seolah memimpin, dan menggumamkan nada yang seharusnya. Aku tidak sadar. Seseorang mendengarku. Kamu mendengar itu juga? Aku menoleh. Seorang wanita muda, memakai jaket orkestra, rambut hitam panjang dikuncir, rapi, berdiri di balik bayangan. Ia memegang biola nada trombon. Terlambat kan? Tanyanya. Aku terdiam. Iya, harusnya masuk di ketukan ketiga, bukan keempat. Ia menatapku. Heran. Kamu, petugas kebersihan kan? Aku mengangguk. Tapi, kamu bisa mendengar detail seperti itu? Aku hanya tersenyum tipis. Saya suka musik. Ia menyodorkan tangan. Sakura Tanaka. Biola pertama. Raka Aditya. Kami berjabat tangan. Untuk pertama kalinya, aku merasa dilihat.
Beberapa hari kemudian, aku bertemu Pak Joko, sesama TKI dari Solo, yang bekerja di restoran dekat stasiun. Kami minum teh murah di warung pinggir jalan. Ia tahu aku dari Indonesia. Dan begitu tahu aku lulusan seni, ia tertawa. Lulusan seni jadi tukang pel? Dunia menggila, Ra. Aku ikut tertawa. Ya, tapi aku masih punya musik. Pak Joko menatapku serius. Di sini, Ra, orang cuma lihat pekerjaanmu, bukan otakmu. Mereka lihat seragammu, bukan mimpimu. Tapi jangan biarkan mereka merampas harapanmu. Karena kalau kau masih percaya, suatu hari, langit akan membuka jalan. Aku meneguk teh pahit itu. Rasanya seperti nasihat ibuku. Malam itu, aku kembali ke Nippon Hall lebih awal. Aku duduk di lorong, menulis aransemen baru di bukuku. Aku mencoba menggabungkan gending ketawang puspawarna dengan struktur simfoni 4 gerakan. Aku membayangkan bagaimana suara gong ageng bisa menjadi puncak dari klimaks orkestra. Aku menutup mata, dan dalam bayangan, aku berdiri di podium, mengangkat tongkat konduktor, dan seluruh dunia mendengar musikku. Tiba-tiba, suara langkah kaki. Aku buru-buru menyembunyikan bukuku. Tapi ternyata, itu Sakura. Lagi di sini, tanyanya aku, mengangguk. Saya suka mendengar musik dari sini. Suaranya hidup. Ia duduk di sampingku. Kamu tahu, kemarin aku bilang ke Takashi Mori Sensei tentang kamu. Tentang bagaimana kamu bisa mendengar nada yang salah. Aku terkejut. Apa? Tapi dia tidak percaya. Potongnya, katanya. Orang kebersihan tidak mungkin punya telinga sepeka itu. Aku tertawa kecil. Memang terdengar konyol. Tapi Sakura menatapku tajam. Tapi aku percaya. Karena kamu benar tentang trombon itu. Dan aku mulai bertanya. Siapa sebenarnya kamu, Raka? Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap ventilasi. Tempat suara musik mengalir seperti sungai. Aku tahu. Aku masih jauh dari mimpi. Aku masih tukang pel. Tapi aku juga tahu satu hal. Di balik setiap sapu, di balik setiap pel, ada seorang musisi yang belum selesai bernyanyi. Dan suatu hari, dunia akan mendengar. Hari-hari berlalu, seperti dentingan detak metronom yang tak pernah berhenti. Pagi datang dengan dingin yang menusuk, kereta yang sesak, dan seragam biru yang kini terasa seperti kulit kedua. Tapi di dalam dada, sesuatu mulai berubah. Aku tidak lagi merasa seperti bayangan yang tersesat. Aku mulai merasa seperti bagian dari ruang ini, bukan sebagai petugas kebersihan, tapi sebagai pendengar, sebagai saksi, sebagai jiwa yang tumbuh di antara nada-nada yang terlupakan. Aku mulai mengenal irama gedung ini. Aku tahu kapan para pemain biola datang selalu jam 8:15 pagi, dengan cangkir kopi dan wajah masih mengantuk. Aku tahu kapan harpa dipindahkan setiap Rabu dan Sabtu oleh 2 teknisi yang selalu bersiul lagu Clair de Lune. Aku tahu kapan Takashi Mori masuk jam 9 tepat dengan langkah mantap, jas hitam, dan tongkat konduktor yang selalu dipegang seperti pedang samurai. Ia tidak banyak bicara, tapi matanya tajam, seperti bisa menembus dinding, menembus waktu, menembus jiwa. Aku mulai menyadari sesuatu. Orkestra ini, meski hebat, punya kelemahan. Mereka terlalu sempurna, terlalu kaku, seperti mesin yang diatur dengan presisi. Tapi tanpa napas, musiknya indah, tapi tidak menyentuh hati. Aku dulu pernah belajar dari kakek. Musik yang baik, bukan yang benar, tapi yang membuat orang merasakan sesuatu. Di sini, banyak nada yang benar, tapi sedikit yang membuatku ingin menangis. Maka, tanpa sengaja, aku mulai memperbaiki mereka. Bukan dengan suara, bukan dengan kata, tapi dengan pikiran. Dalam diam, aku mengaransemen ulang bagian-bagian yang terasa mati. Misalnya, saat mereka memainkan Mars dari The Planets karya Host, bagian trombon dan timpani terlalu keras, menggangkerkan. Aku membayangkan bagaimana jika bagian itu diimbangi dengan kempul dan kendang ageng memberi tekanan ritmis yang lebih organik, lebih hidup. Aku menulisnya di bukuku, dengan campuran notasi barat dan simbol balungan Jawa. Suatu malam, saat aku duduk di lorong belakang seperti biasa, mendengarkan latihan, aku mendengar sesuatu yang membuatku terperangah. Mereka memainkan aransemen baru versi eksperimental,
dari Rhapsody in Blue oleh Gershwin, dengan sentuhan etnik Asia, dan di tengahnya ada bagian yang sangat mirip dengan aransemen yang pernah kucurahkan di bukuku. Tidak sama persis, tapi struktur ritmiknya interlocking pattern antara piano dan perkusi sangat familiar. Aku menatap bukuku yang terbuka di pangkuan. Apakah mereka mendengarku? Aku tidak percaya, tapi kemudian aku melihat Sakura berbicara dengan seorang komposer muda dari tim aransemen. Ia menunjuk ke arahku tidak langsung, tapi gerakannya jelas. Aku buru-buru menutup buku dan menyembunyikannya. Jantungku berdebar. Apa mungkin Sakura? Beberapa hari kemudian, aku mendapat kesempatan langka. Karena kekurangan staf, aku diminta membantu membersihkan ruang arsip musik setelah jam kerja. Ruangan kecil di lantai 2, penuh partitur, rekaman, dan buku-buku tebal tentang teori musik. Aku masuk dengan hati-hati, seperti masuk ke kuil. Di sana, aku melihat sesuatu yang membuatku terpana. Arsip rekaman latihan dari 30 tahun lalu, ketika Takashi Mori masih muda, sedang mengaransemen karya dengan gamelan Jepang. Aku memutar salah satu rekaman. Suaranya keras, penuh semangat. Tapi yang menarik, ia mencoba menggabungkan shamisen dengan string section AD yang sangat berani untuk zamannya. Aku duduk, memakai headphone, dan mendengar berulang kali. Aku menyadari, Takashi Mori pernah bermimpi seperti aku. Ia pernah ingin memadukan budaya dengan musik klasik, tapi saya kerong. Ia terlalu sibuk dengan standar internasional, reputasi, tekanan sponsor, mimpinya terkubur. Aku mulai menulis catatan di bukuku. Bagian ini butuh lebih banyak ruang napas. Beri jeda 2 detik sebelum masuknya flute. Biarkan nada gong menggema. Aku tidak berniat menyebarkannya. Tapi, suatu sore, saat aku sedang membersihkan meja di dekat ruang arsip, aku melihat seorang asisten aransemen membaca bukuku yang tertinggal. Ia membacanya dengan kening berkerut, lalu mencatat sesuatu di laptopnya. Aku hampir marah, tapi kemudian aku melihat hasilnya di latihan malam itu. Mereka menerapkan jeda yang kusarankan, dan hasilnya luar biasa. Ada keheningan yang puitis, seperti hujan yang turun perlahan di tengah hutan. Penonton bayangan beberapa staf yang menonton dari balkon saling berpandangan. Terkesan, aku berdiri di balik pintu Hoti Bergatar. Aku tidak menyentuh alat musik, tapi aku membuat musik berubah. Namun, tidak semua menyambut perubahan. Kazuki Sato, asisten konduktor utama, mulai menunjukkan sikap dingin. Ia melihatku saat aku sedang membersihkan dekat panggung, lalu berkata keras, "Orang seperti kamu tidak seharusnya ada di dekat musik sekelas ini." Aku hanya menunduk dan pergi. Tapi Sakura mendengar. Ia mendekatiku setelah itu. "Kamu tahu, Kazuki itu ambisius," bisiknya. Ia ingin jadi konduktor utama suatu hari, dan ia benci kalau ada yang mengusik kekuasaannya atas aransemen. "Tapi saya tidak melakukan apa-apa," kataku. "Tapi kamu mendengar," katanya, "dan itu lebih berbahaya dari sekadar memainkan nada." Aku tertawa kecil, tapi di dalam, aku merasa sesuatu mulai bergeser. Aku bukan lagi hanya pendengar pasif, aku mulai memengaruhi. Dan meski tidak ada yang tahu, aku mulai merasa, mungkin, suatu hari, aku tidak perlu lagi bersembunyi di balik pintu. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur Tokyo, aku duduk di lorong seperti biasa. Mereka sedang memainkan Adagio for Strings, karya Barber. Musik yang sangat emosional, tapi bagian selo terlalu cepat tergesa-gesa, seperti ingin segera menyelesaikan kesedihan. Aku menutup mata, dan dalam hati, aku memperlambat ritmenya, menambahkan rubato yang halus, seperti napas orang yang menangis perlahan. Aku menggumamkan nada-nada itu pelan, tanpa suara nyata, hanya di dalam kepala. Tapi tiba-tiba, selo berhenti. Lalu, dengan sangat perlahan, pemainnya memainkan ulang bagian itu kali ini, dengan tempo yang lebih lambat, lebih dalam. Seperti mengikuti arahanku. Aku membuka mata. Sakura menatap ke arah ventilasi ke arahku, dan untuk pertama kalinya, ia mengangguk. Aku tidak tahu apakah ia benar-benar mendengarku, atau hanya kebetulan. Tapi malam itu, aku pulang dengan perasaan aneh.
Seolah-olah musik bukan lagi sesuatu yang terjadi di atas panggung, tapi sesuatu yang mengalir melaluiku. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar dari Pak Joko. Ia bilang, ada TKI dari Surabaya yang dipecat karena ketahuan mereka melatihan orkestra. Hati-hati, Rah. Di sini, kecintaan pada seni bisa dikira pencurian. Aku mengangguk. Tapi aku juga tahu, aku tidak mencuri. Aku hanya mendengar, dan mendengar adalah hak setiap manusia. Aku mulai lebih berhati-hati. Aku tidak lagi bersenandung, tidak lagi menulis di tempat terbuka. Tapi, aku tidak berhenti. Aku terus mencatat, terus membayangkan, terus mengaransemen. Aku bahkan mulai membuat versi gamelan Simfonia nomor 1, karya orkestra penuh, yang kuharap suatu hari bisa dimainkan. Aku menulisnya di buku kecil, dengan tinta, yang hampir habis. Tapi setiap nada, setiap ritme, adalah doa. Dan kemudian, suatu pagi, aku mendengar pengumuman dari ruang kontrol, peringatan, konser internasional. Simfonia Nusantara akan digelar dalam 3 hari. Siaran langsung ke 40 negara. Semua staf wajib hadir 30 menit lebih awal. Aku berhenti menyapu. Simfonia Nusantara? Aku tahu itu konser kolaborasi antara Tokyo Symphony dan seniman dari Asia Tenggara. Dan menurut rumor, mereka akan memainkan karya eksperimental yang menggabungkan elemen musik tradisional. Apakah mereka akan memainkan sesuatu yang mirip dengan ide Muraka? Aku tidak tahu, tapi aku merasa seperti ada angin yang mulai berubah. Seperti ada sesuatu yang besar akan terjadi. Dan entah mengapa, aku merasa aku akan berada di tengahnya. Bukan sebagai tukang pel, tapi sebagai suara yang akhirnya diperdengarkan. Hari ketiga, menuju Simfonia Nusantara tiba, dengan udara yang terasa lebih berat. Bukan hanya karena hujan yang terus meneres, mengguyur Tokyo sejak subuh, membuat jalanan licin, dan langit kelabu seperti partitur yang belum selesai. Tapi ada sesuatu yang lain, sebuah ketegangan yang menggantung di udara Nippon Hall, seperti nada yang tertahan di ambang resolusi. Semua orang sibuk, tapi bukan sibuk karena semangat, sibuk karena panik. Aku merasakannya sejak pagi. Saat aku tiba, aku melihat para pemain orkestra berbisik-bisik di lorong, wajah-wajah tegang. Sakura berdiri di dekat ruang ganti, memeluk biolanya Aratorat. Matanya berkaca-kaca. Aku hampir tidak berani mendekat, tapi ia melihatku. Dan dengan gerakan kecil, memanggilku. Ada masalah besar. Raka, bisiknya. Suaranya parau. Aransemen terakhir belum selesai. Bahkan, bagian klimaksnya fals. Aku terdiam. Fals. Kata yang jarang terdengar di orkestra sekelas ini. Tapi aku tahu artinya. Ada ketidakharmonisan yang mengoyak jiwa musik. Dan jika tidak diperbaiki sebelum konser, reputasi Tokyo Symphony yang selama puluhan tahun dibangun, dengan darah, keringat, dan jiwa bisa hancur dalam hitungan menit siaran langsung. Bagaimana bisa? Tanyaku pelan. Sakura menghela napas. Takashi Sensei ingin menciptakan sesuatu yang belum pernah ada, kombinasi antara gamelan, shamisen, dan orkestra simfoni penuh. Tapi, struktur harmoninya rumit, dan 2 hari lalu, saat mereka mencoba memainkan bagian akhir, nada dari trombon dan horn tidak menyatu. Terdengar kacau, seperti 2 dunia yang saling bertarung. Aku mengangguk. Aku bisa membayangkannya. Dalam musik, ketika 2 nada tidak beresonansi, bukan hanya telinga yang terganggu, hati yang terluka. Lalu, Takashi Sensei mengunci diri di ruang aransemen sejak semalam, tapi pagi tadi, dia kolaps. Aku terkejut. Apa? Sakura mengangguk. Matanya basah. Serangan jantung. Dibawa ke rumah sakit. Sekarang dalam kondisi stabil. Tapi dokter melarangnya bekerja selama minimal 1 minggu. Dan konser tinggal 2 hari lagi. 2 hari, untuk memperbaiki aransemen yang bahkan konduktor legendaris pun tidak bisa selesaikan. Aku berjalan pelan ke auditorium. Di dalam, suasana seperti kuburan yang belum selesai digali. Kazuki Sato berdiri di podium. Wajahnya pucat, mencoba memimpin latihan, tapi hasilnya kacau.
Ia tidak punya visi Takashi. Ia hanya punya keinginan untuk terlihat mampu. Ia memaksa orkestra memainkan bagian klimaks berulang kali, tapi setiap kali, nada tetap fals, trombon masuk terlalu cepat, horn terlalu rendah, dan string section kehilangan dinamika. Beberapa pemain mulai protes. Seorang pemain flute melempar partiturnya ke lantai. Ini tidak bisa diperbaiki tanpa Takashi, teriaknya. Kazuki membentak. Kita harus tetap main. Dunia menonton. Kita tidak bisa menunda. Tapi, aku tahu, ia berbohong pada dirinya sendiri. Ia tidak peduli pada musik. Ia hanya peduli pada reputasinya. Aku mundur ke lorong belakang. Tempat aku selalu bersembunyi. Hujan masih menggema di atap kaca gedung. Seperti kendang yang dimainkan. Dangun merah. Aku mengeluarkan bukuku. Membukanya di halaman kosong. Aku menatap bagian klimaks yang mereka mainkan tadi. Dalam kepala, aku memutar ulang setiap nada. Aku bisa mendengar kesalahannya. Transisi dari nada E ke G terlalu tiba-tiba, tanpa jembatan, emosional, dan harmoni antara instrumen tiup logam terlalu padat seperti dinding yang tidak bisa bernapas. Aku mulai menulis. Tapi bukan dengan notasi barat biasa. Aku menulis dengan campuran balungan Jawa, simbol gatra, dan notasi ritme colot. Aku membayangkan bagaimana jika bagian itu dimulai dengan gong ageng yang menggema selama 2 detik, lalu diikuti oleh bonang barung yang memainkan pola imbal, memberi ruang bagi horn untuk masuk secara perlahan, seperti fajar yang perlahan menyingsing. Lalu, string section masuk dengan legato yang dalam, diiringi oleh kenong yang menyatu dengan timpani. Aku menambahkan satu nada C sebagai jembatan harmonik yang halus, tak terduga, tapi menyatukan semua elemen. Aku menyebutnya jembatan dari Merapi ke Fuji. Aku tidak berniat memperlihatkannya pada siapapun, tapi aku tidak bisa diam. Aku tahu, jika tidak ada yang memperbaiki ini, konser akan menjadi bencana. Dan bukan hanya reputasi orkestra yang hancur impian, Takashi Mori, yang pernah mencoba menggabungkan budaya dalam musik, juga akan mati. Malam itu, aku duduk di lorong seperti biasa. Latihan masih berlangsung, tapi semakin kacau. Kazuki marah-marah. Beberapa pemain mulai menyerah. Aku menutup mata, dan dalam hati, aku memainkan aransemen versiku dengan sempurna. Dengan jiwa, aku menggumamkan melodi pelan, tanpa suara keras, hanya getaran di tenggorokan. Tapi tiba-tiba, latihan berhenti. Ada suara langkah kaki yang mendekat. Bukan langkah pemain. Lebih pelan, lebih tua. Aku membuka mata. Di depan ventilasi, berdiri seorang pria dengan jas hitam, wajahnya pucat, tapi matanya tajam seperti pisau. Takashi Mori. Ia keluar dari rumah sakit. Tanpa izin dokter, ia berdiri di sana. Menatap ke arahku. Di tangannya, sebuah tablet. Ia menekan tombol. Dan sebuah rekaman diputar, rekaman suara yang familiar. Suara gumamanku tadi malam. Saat aku memperbaiki bagian yang fals. Aku tidak tahu kapan mereka merekamnya. Mungkin dari mikrofon keamanan. Mungkin dari seseorang yang mendengar. Suara itu terdengar nada demi nada. Jernih. Sempurna. Dan di akhir, ada transisi yang halus, yang tidak pernah dimainkan sebelumnya. Takashi tidak bicara. Ia hanya menatapku. Lama, lalu, perlahan, ia mengangguk. Bukan karena hormat, tapi karena pengakuan. Ia berbalik, pergi. Tapi sebelum menghilang di balik pintu, ia berkata pelan, cukup keras agar aku mendengar suara itu. Bukan dari barat, bukan dari timur. Suara itu dari jiwa. Aku terdiam, jantungku berdebar kencang. Tapi bukan karena takut. Karena harapan. Beberapa jam kemudian, aku mendapat pesan dari Sakura. Takashi Sensei memanggilmu. Besok pagi, di ruang aransemen, datanglah. Dan bawa bukumu. Aku menatap langit malam. Dari jendela asrama. Hujan sudah reda. Pollen Monkyolde. Balik awan. Bulat. Terang. Seperti nada C yang selalu kudengar dalam mimpi. Aku tahu, besok bukan hanya hari kerja biasa.
Besok adalah hari di mana bayangan mulai berbicara. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, dunia akan mendengar suara dari seorang tukang pel. Fajar menyingsing di atas Tokyo, tapi tidak ada yang merasakan kehangatannya. Udara di Nippon Hall pagi itu terasa seperti es yang menggumpal di dada. H1 konser Simfonia Nusantara, siaran langsung ke 40 negara. Penonton dari seluruh dunia sudah memesan tiket sejak setahun lalu. Media internasional sudah berjaga di luar gedung. Kamera siap mengabadikan sejarah atau mungkin kehancuran. Aku datang lebih awal, seperti biasa. Tapi kali ini, aku tidak membawa sapu. Aku membawa buku-buku kecil yang sudah penuh coretan, aransemen, notasi campuran, dan doa-doa dalam bentuk nada. Baju seragamku masih kugunakan. Tapi rasanya berbeda hari ini. Bukan lagi simbol kerendahan, tapi seperti zirah yang belum sempurna, siap untuk dikenakan dalam pertempuran. Sakura sudah menungguku di dekat pintu belakang. Wajahnya tegang. Kamu datang, katanya. Takashi Sensei benar-benar memanggilmu. Aku mengangguk. Apa yang sebenarnya terjadi semalam? Ia menarik napas dalam. Setelah Takashi Sensei mendengar rekaman suaramu, ia meminta rekaman semua latihan selama sebulan terakhir. Ia menemukan sesuatu. Pola. Ya. Setiap kali orkestra memperbaiki bagian yang bermasalah, setiap kali ada perubahan kecil yang membuat musik lebih hidup itu, selalu terjadi setelah kamu ada di dekat auditorium. Kadang kamu sedang membersihkan. Kadang hanya duduk. Tapi, selalu ada perubahan. Aku terdiam. Aku tidak tahu bahwa aku diperhatikan. Aku pikir aku masih bayangan. Tapi ternyata bayanganku meninggalkan jejak. Takashi Sensei bilang, lanjut Sakura. Ada tangan tak terlihat yang menyentuh musik kita. Dan tangan itu punya jiwa. Aku hampir menangis. Tapi aku menahan karena aku tahu ini bukan saat untuk emosi. Ini saat untuk keberanian. Aku masuk ke ruang aransemen. Di dalam, suasana seperti ruang operasi. Kazuki Sato berdiri di depan papan digital. Wajahnya memerah. Suaranya memekakan telinga. Kita harus tetap pakai aransemen asli. Tidak ada waktu untuk eksperimen. Kita bukan orkestra jalanan. Di sekelilingnya, para asisten aransemen terlihat bingung. Beberapa mengangguk. Bukan karena setuju, tapi karena takut. Di pojok ruangan, duduk Takashi Mori duduk di kursi roda. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala seperti bara api yang belum padam. Saat aku masuk, semua diam. Kazuki menatapku, lalu tertawa keras. Oh, si tukang pel datang, mau bersihkan partitur yang kotor. Beberapa staf tertawa. Tapi tidak Takashi, ia hanya menatapku. Lalu mengangguk pelan. Raka, duduk. Jantungku berdebar seperti kendang ageng yang dimainkan dalam pertempuran. Takashi menekan tombol di tabletnya. Rekaman suaraku saat aku menggumamkan aransemen dengan nada C. Sebagai jembatan terdengar jelas. Lalu, rekaman latihan kemarin, di mana orkestra mencoba versi Kazuki. Klimaksnya kacau, fals, tanpa jiwa. Ini tidak bisa diterima, kata Takashi. Suaranya lemah, tapi tajam. Kita tidak bisa memainkan ini. Dunia akan menghakimi kita sebagai orkestra yang kehilangan arah. Tapi kita tidak punya pilihan. Bentak Kazuki. Tidak ada waktu untuk membuat aransemen baru, dan kita tidak bisa mempercayai dia. Menenjuku. Dia bahkan bukan musisi. Dia petugas kebersihan. Takashi menatapku. Raka, apakah kamu punya solusi untuk bagian klimaks? Semua mata tertuju padaku. Aku menelan ludah. Udara terasa berat. Aku ingin lari. Tapi aku ingat ayahku. Bawa tanahmu dalam hatimu. Aku ingat ibuku. Jangan malu bilang kau dari desa. Aku ingat kakekku. Musik yang baik membuat orang merasakan sesuatu. Aku membuka bukuku. Perlahan. Dengan tangan yang gemetar. Ya, kataku. Suaraku pelan tapi jelas. Saya punya. Aku menunjukkan halaman terakhir. Jembatan dari Merapi ke Fuji. Aku menjelaskan dengan suara yang perlahan mulai menguat. Aku bicara tentang gong ageng. Yang memberi ruang bagi jiwa untuk bernapas. Tentang imbal yang menciptakan dialog antara instrumen. Tentang nada C.
yang bukan bagian dari tangga nada utama, tapi justru menyatukan semuanya seperti orang asing yang datang dan membawa damai. Kazuki tertawa sinis. Ini bukan musik barat. Ini chaos. Ini bukan simfoni. Ini upacara desa, tapi Sakura angkat bicara. Tidak. Ini harmoni. Aku dengar dia bernyanyi pelan beberapa malam lalu. Dan aku merasa ingin menangis. Padahal itu bukan lagu sedih. Beberapa pemain lain mengangguk. Aku juga mendengar ada sesuatu yang benar dalam musiknya. Tapi kita tidak bisa mencoba sekarang, seru Kazuki. Waktu hanya tersisa 18 jam. Kita harus latihan, bukan bermain-main dengan ide gila. Takashi mengangkat tangan. Semua diam. Kita akan coba, katanya. Satu kali, sekarang, Kazuki memprotes. Tapi Takashi tidak bergeming. Aku masih konduktor utama, dan aku meminta Raka membimbing latihan percobaan ini. Aku terkejut. Tapi saya tidak pernah. Kamu tidak perlu tongkat. Potong Takashi. Kamu punya telinga dan jiwa. Itu lebih dari cukup. Aku berdiri. Kakiku gemetar. Aku melangkah ke podium, bukan sebagai konduktor, tapi sebagai seseorang yang akhirnya diberi kesempatan untuk berbicara. Aku menutup mata, dan aku mulai bernyanyi. Pelan kan, hanya nada-nada dasar. Tapi cukup untuk memberi arah. Aku menyanyikan transisi. Perlahan. Seperti angin yang masuk melalui celah pintu. Lalu, dengan gerakan tangan tidak seperti konduktor, tapi seperti penabuh kendang yang mengatur ritmaku. Memberi isyarat. Gong, 2 detik, bonang masuk, imbal. Horn perlahan. String legato. C. Resolusi. Perlahan, orkestra mengikuti. Pertama, flute, lalu biola, lalu horn. Dan kemudian, seluruh orkestra menyatu. Saat klimaks tiba, tidak ada false, tidak ada kekacauan. Yang ada adalah keindahan yang membuat semua orang terdiam. Beberapa pemain menutup mata. Sakura menangis. Bahkan Kazuki terlihat terpaku. Mulutnya terbuka. Musik berhenti. Keheningan. Lalu, tepuk tangan. Pelan, dari Takashi. Lalu, dari Sakura. Lalu dari seluruh ruangan. Tapi sebelum aku sempat merasakan lega, pintu terbanting terbuka. Seorang teknisi masuk, wajahnya pucat, darurat, server utama rusak, semua partitur digital termasuk aransemen baru hilang, backupnya juga karap. Kita tidak punya partitur untuk dimainkan besok. Darahku membeku, semua mata kembali menatapku. Tidak ada partitur, tidak ada waktu, dan aku satu-satunya yang ingat setiap nada dari aransemen itu karena aku menciptakannya di kepalaku, bukan di komputer. Takashi menatapku. Raka, bisakah kamu memimpin konser besok? Kazuki tertawa keras. Tidak mungkin, dia bahkan tidak bisa baca notasi simfoni dengan benar. Tapi Sakura berdiri. Dia tidak perlu notasi. Dia mendengar semuanya. Dan dia punya perfect pitch. Jika ada satu orang di ruangan ini yang bisa memainkan aransemen tanpa partitur, itu dia. Aku menatap bukuku. Lalu keluar jendela. Hujan mulai turun lagi tapi kali ini, aku tidak merasa dingin. Aku merasa siap. Aku menarik napas. Dan untuk pertama kalinya, aku menjawab dengan suara yang tidak lagi pelan. Ya, saya bisa. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di kasur sempit asrama TKI, mendengar suara hujan yang masih menggema di atap seng. Di luar, Tokyo berkedip dengan lampu-lampu yang tak pernah padam. Tapi di dalam, dunia terasa sunyi seni. Sebelum musik pertama kali dimainkan di alam semesta, aku menatap lengket-lengket retak. Dan di kepala, aku memutar ulang setiap nada dari aransemen jembatan dari Merapi ke Fuji. Aku menghitung setiap ketukan, setiap jeda, setiap transisi. Tidak boleh lupa. Aku tidak boleh lupa satu nada pun. Karena besok, aku mungkin harus memainkannya tanpa partitur, tanpa latihan penuh, dan tanpa izin dari banyak orang. Aku menutup mata,
Tapi bukan untuk tidur. Aku mulai membayangkan auditorium podium. Orkestra, penonton yang tak terhitung jumlahnya. Kamera yang mengarah padaku. Dunia yang menonton. Aku, Raka Aditya, anak desa dari Yogyakarta. Berdiri di tengah gedung konser terbesar di Jepang bukan sebagai petugas kebersihan, tapi sebagai penyelamat musik mereka. Tapi bayangan itu cepat berganti. Aku membayangkan kegagalan. Aku lupa, nada, orkestra kacau. Kazuki tersenyum sinis. Media menulis, orkestra Tokyo dihancurkan oleh tukang pel gagal. Aku membayangkan wajah ibuku saat melihat berita itu. Ayahku yang diam, menatap tanah. Aku membayangkan harus pulang ke desa dengan kepala tertunduk, membawa kehinaan, bukan kebanggaan. Aku duduk, napasku cepat. Aku ambil bukuku, membukanya. Tapi sebagian catatan sudah samar tinta luntur karena sering kubawa saat hujan. Aku tersenyum getir. Ini saja yang kumiliki, buku usang, tinta pudar, dan otak yang harus mengingat segalanya. Tapi aku tahu satu hal. Musik yang lahir dari hati tidak pernah benar-benar hilang. Aku mulai bernyanyi pelan, hanya untuk diriku. Nada demi nada. Seperti doa. Seperti mantra. Aku mengulang bagian klimaks 30 kali. Sampai setiap transisi mengalir seperti sungai yang sudah lama kujelajahi. Aku tidak perlu partitur. Aku adalah partiturnya. Pagi datang dengan cepat, terlalu cepat. Aku tiba di Nippon Hall dengan kaki yang gemetar. Seragam biruku masih kugunakan aku. Tidak diberi pakaian pengganti. Aku masuk lewat pintu belakang. Seperti biasa. Tapi kali ini, tidak ada yang menertawaiku. Beberapa teknisi menatapku dengan rasa penasaran. Beberapa pemain orkestra mengangguk saat lewat. Sakura menungguku di lorong. Server masih rusak. Bisiknya. Tim IT bilang butuh waktu minimal 12 jam untuk memulihkan data. Tapi konser, mulai sore ini, aku mengangguk. Saya siap. Ia menatapku. Matanya berkaca-kaca. Kamu tahu. Kemarin malam Takashi Sensei memanggil semua pemain. Ia bilang, hari ini, kita tidak akan mengikuti aturan. Kita akan mengikuti jiwa. Dan jiwa itu bernama Raka. Aku terdiam. Tidak bisa berkata apa-apa. Hanya bisa menunduk agar air mataku tidak jatuh. Di ruang rapat darurat. Suasana panas. Kazuki berdiri di depan. Wajahnya merah. Ini gila, kita tidak bisa menyerahkan konser terpenting tahun ini pada orang yang bahkan tidak punya sertifikat musik resmi. Dia tidak pernah sekolah di konservatori. Dia tidak pernah memimpin orkestra. Dia tukang pel. Beberapa staf mengangguk. Tapi Takashi, yang kembali hadir meski masih lemah, mengangkat tangan. Kazuki, katanya. Suaranya tenang tapi tajam. Kapan terakhir kali kamu mendengar musik yang membuatmu menangis? Kazuki terdiam. Kapan terakhir kali kamu merasa ada sesuatu yang lebih besar dari teknik, dari aturan, dari gelar? Takashi melanjutkan, aku telah memimpin orkestra selama 35 tahun. Aku tahu banyak konduktor hebat, tapi aku belum pernah bertemu dengan seseorang yang bisa mendengar musik seperti Raka. Ia tidak membaca notasi. Ia merasakannya. I am menatapku. Raka, apakah kamu bersedia membantu kami memimpin bagian terakhir konser hari ini? Semua mata tertuju padaku. Aku menarik napas. Saya bukan konduktor, kataku pelan. Tapi saya cinta musik ini, dan saya akan lakukan apa yang saya bisa. Kazuki tertawa sinis. Jadi kita akan menyiarkan langsung konser dunia dengan bagian terakhir dipimpin oleh seorang petugas kebersihan yang tidak punya pengalaman? Ini akan jadi bahan tertawaan sejarah, tapi Takashi tidak goyah. Kalau kamu punya ide lain, katakan sekarang. Kalau tidak, kita ikuti jalan ini. Tidak ada yang bicara. Keputusan diambil. Aku akan membantu memimpin bagian penutup dengan Sayorat. Aku tidak akan berdiri di podium utama. Aku akan berdiri di samping Takashi, yang akan tetap menjadi simbol konduktor. Meski hanya mengawasi, aku yang akan memberi arahan musik. Aku yang akan mengingat setiap nada. Aku yang akan menyatukan dua dunia. Barat dan Timur, modern dan tradisional, Jepang dan Indonesia.
Latihan darurat dimulai. Aku tidak memakai tongkat. Aku hanya menggunakan tangan gerakan yang kudapat dari kakek saat mengatur gamelan. Tangan kanan untuk ritme, tangan kiri untuk dinamika, jemari untuk transisi. Awalnya, orkestra bingung. Mereka terbiasa dengan gerakan dramatis konduktor Eropa. Tapi perlahan, mereka mulai mengerti. Aku tidak mengatur mereka. Aku mengajak mereka. Saat bagian klimaks dimainkan, aku menutup mata. Aku membayangkan Merapi berapi. Gamelan berdenting. Anak-anak desa menari di bawah bulan purnama. Lalu, perlahan, aku membuka mulut. Aku menyanyikan nada C. Nada jembatan dengan suara pelan. Murni, seperti angin yang masuk melalui celah. Dan orkestra mengikutinya. Sakura menangis. Ia tidak bisa bermain, ia terlalu terharu. Tapi ia tidak berhenti. Ia memainkan biolanya dengan mata terpejam. Seolah mendengar suara dari masa kecilnya. Takashi menatapku. Lalu berbisik. Ini lebih dari sekadar aransemen. Ini doa. Tapi sebelum kami sempat merayakan, alarm berbunyi. Kazuki berdiri, wajahnya dingin. Aku sudah laporkan ini ke manajemen. Mereka tidak setuju. Mereka bilang, Raka dilarang masuk ke auditorium. Saat konser, dia hanya boleh di belakang panggung. Hening, seperti musik yang tiba-tiba terputus. Aku menatap Takashi. Ia menunduk. Ia tidak bisa melawan keputusan manajemen. Aku tersenyum. Tidak apa-apa. Saya tetap bisa membantu. Dari balik panggung. Dari balik pintu. Dari balik ember. Sore itu, konser dimulai. Penonton memenuhi auditorium. Kamera, siaran langsung menyala. Dunia menonton. Aku berdiri di lorong belakang. Mengenakan seragam biruku. Tangan memegang sapu. Tapi di kapela, aku memainkan musik. Aku mendengar setiap nada. Aku tahu kapan harus ada jeda. Kapan harus ada ledakan emosi. Dan saat tiba waktunya untuk bagian terakhir, Simfonia Nusantara, aku menutup mata. Aku mulai menggumamkan aransemenku pelan, seperti dulu. Dan entah bagaimana, orkestra mulai mengikutinya. Sakura menoleh ke arah ventilasi. Lalu, perlahan, ia mengangguk. Dan musik berubah. Takashi, di podium, tidak mengarahkan. Ia hanya mendengarkan. Dan saat klimaks tiba dengan nada si hash, yang menyatu sempurna antara gamelan, shamisen, dan string section, seluruh auditorium terdiam. Lalu, gemuruh tepuk tangan meledak seperti guntur. Tapi aku tidak bisa melihatnya. Aku hanya bisa mendengar. Dan di dalam dada, aku tahu untuk pertama kalinya, dunia mendengar suaraku. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di lorong belakang. Menatap ventilasi yang memisahkanku dari sorot lampu, dari sorak penonton, dari sejarah yang sedang terjadi. Telingaku masih dipenuhi gema musik, bukan hanya suara orkestra, tapi sesuatu yang lebih dalam. Keharmonian antara dua dunia yang selama ini terpisah. Aku bisa merasakan getaran di lantai. Seperti detak jantung kolektif dari ribuan orang yang baru saja menyaksikan sesuatu yang bukan sekadar konser, tapi pengalaman batin. Tapi aku masih di sini. Di balik pintu, dengan sapu di tangan, seragam biru yang basah oleh keringat, dan hati yang bergetar, seperti dawai biola yang baru saja dipetik. Tiba-tiba, pintu terbuka. Sakura berdiri di ambang. Napasnya tersengal, matanya berkaca-kaca. Ia tidak bicara. Ia hanya mengulurkan tangan. Mereka ingin kamu masuk, bisiknya. Aku terdiam. Siapa? Semua orang, penonton, pemain, bahkan Takashi Sensei. Mereka tahu kamu ada di balik ini semua. Aku menggeleng, tapi aku tidak berhak. Aku bukan. Kamu lebih dari sekadar berhak, potongnya. Suaranya tegas. Kamu adalah alasan musik itu hidup, dan dunia perlu melihat siapa yang menciptakannya. Aku menatap sapuku, ember kecil di sampingku, noda air pel di lantai. Aku ingin bilang tidak, aku ingin kembali ke bayanganku, ke tempat aman, di mana aku hanya perlu mendengar, bukan dilihat. Tapi, kemudian, aku teringat sesuatu kata-kata ibuku sebelum aku berangkat. Jangan malu bilang kau dari desa, malulah kalau kau lupa
Dari mana kau berasal? Aku meletakkan sapu. Tidak dengan rasa malu, tapi dengan rasa hormat. Karena aku tahu, setiap tetes keringatku di lantai ini adalah bagian dari jalan ini. Aku mengikuti Sakura. Kami berjalan melalui lorong sempit, melewati teknisi yang menatapku dengan mata lebar. Beberapa mengangguk, beberapa tersenyum. Di ujung koridor, pintu auditorium terbuka. Cahaya panggung menyilaukan. Aku melangkah masuk perlahan, seperti orang yang takut memecah keheningan suci. Dan apa yang kulihat membuatku berhenti bernapas. Seluruh auditorium, ribuan penonton berdiri, tepuk tangan menggema seperti guntur yang tidak pernah berhenti. Kamera dari seluruh dunia mengarah padaku. Dan di tengah panggung, Takashi Mori, yang seharusnya beristirahat, berdiri dengan tongkatnya, memandangku dengan mata yang basah. Ia mengangkat tangan. Keheningan perlahan turun. Lalu, dengan suara yang lemah tapi penuh wibawa, ia berkata dalam bahasa Jepang dengan penerjemah langsung yang langsung disiarkan ke seluruh dunia. Musik yang kalian dengar tadi bukan hanya karya saya, itu adalah hasil dari seorang pria yang selama ini hanya kami anggap sebagai petugas kebersihan. Tapi hari ini, saya menyadari, ia adalah musisi sejati. Ia tidak membutuhkan podium, ia tidak membutuhkan gelar, ia hanya butuh telinga yang tulus, dan hati yang mencintai musik lebih dari siapapun. Ia menoleh padaku. Raka Aditya, tolong, naik ke sini. Biarkan dunia melihat wajah orang yang menyelamatkan malam ini. Kaki-kakiku gemetar. Aku melangkah. Setiap langkah terasa seperti menyeberangi sungai yang tidak pernah kuduga bisa kulalui. Aku naik ke panggung. Aku berdiri di samping Takashi. Di bawah, sorot lampu. Di depan dunia, Kazuki berdiri di samping. Wajahnya pucat. Ia tidak bertepuk tangan. Tapi ia tidak bisa membantah. Karena musik tidak berbohong, dan musik tadi milikku. Takashi menyerahkan tongkat konduktor kecil, bukan yang utama, tapi simbolik, ke tanganku. Tunjukkan pada mereka. Bisik, bagaimana kamu membayangkan akhir dari Simfonia Nusantara? Aku menatap orkestra. Mereka semua menunggu. Tidak dengan curiga, tidak dengan ejekan, tapi dengan harapan. Aku menarik napas. Aku menutup mata, dan aku mulai mengarahkan tidak seperti konduktor barat, tidak dengan gerakan dramatis. Aku mengangkat tangan kananku seperti penabuh kendang, yang mengatur irama perlahan, lembut, penuh perasaan. Tangan kiriku menggantung di udara, seperti daun yang menari dalam angin, memberi isyarat dinamika. Aku tidak memakai partitur, aku tidak membutuhkannya. Aku mendendangkan bagian penutup pelan, hanya suara, tanpa alat musik. Dan perlahan, orkestra mengikutiku. Biola pertama masuk dengan pizzicato yang halus, seperti tetesan embun. Lalu, bonang berdenting, nada-nada Castle Young, menyusup seperti cahaya pagi. Kemudian, shamisen dan cello menyatu dalam melodi yang mengiris hati. Dan ketika klimaks tiba dengan gong ageng yang menggema, diikuti oleh nada C, yang kubuat sebagai jembatan, seluruh orkestra meledak dalam harmoni yang sempurna. Tapi kali ini, lebih dari sekadar sempurna. Kali ini, jiwa kami menyatu. Aku membuka mata. Penonton menangis. Beberapa pemain orkestra menutup muka. Sakura memeluk biolanya erat-erat, air mata mengalir di pipinya. Dan di tengah semua itu, aku, Raka Aditya, anak desa, lulusan seni tradisional, TKI tukang pel, berdiri di atas panggung terbesar dalam hidupku. Bukan karena aku meminta, tapi karena musik memanggilkanku. Takashi menepuk bahuku. Kamu tidak perlu podium untuk menjadi besar, katanya. Kamu sudah besar sejak kamu memilih untuk tetap mendengar, meski dunia memilih untuk tidak mendengarmu. Konser berakhir, tapi malam itu baru dimulai. Di belakang panggung, manajemen Nippon Hall menghampiriku. Mereka tidak bicara tentang kesalahan protokol. Mereka bicara tentang kontrak. Kami ingin kamu menjadi asisten konduktor khusus untuk inovasi budaya, kata direktur artistik. Suaranya bergetar. Gaji, fasilitas, visa permanen, semuanya bisa diatur. Aku menatap mereka, lalu menatap bukuku
yang masih ku genggam. Saya terima, kataku pelan. Tapi dengan satu syarat. Ya, saya ingin setiap tahun Nippon Hall mengundang satu seniman muda dari desa-desa di Indonesia. Bukan yang dari kota besar, tapi yang dari tempat seperti tempatku. Biar mereka tahu, bakat tidak selalu lahir di gedung mewah. Kadang, ia tumbuh di balik gending yang dimainkan di bawah pohon kelapa. Mereka terdiam, lalu mengangguk. Syarat yang adil, kata sang direktur. Aku keluar gedung jam 2 pagi. Hujan sudah berhenti. Langit mulai memerah di timur. Aku mengeluarkan ponsel murahku baterai. Tinggal 3%. Aku menelpon rumah. Ayah mengangkat. Suaranya parau. Raka? Ayah? Aku berhasil. Iya. Diam sejenak. Lalu, dengan suara yang pecah, ia berkata, aku tahu nak. Ibumu nonton di warung Pak Lurah. Semua orang di desa nangis. Mereka belong. Anak kita yang dulu main gamelan di balai desa, sekarang main di Tokyo. Aku tertawa, lalu menangis. Aku menatap gedung Nippon Hall yang masih menyala. Di depannya, seorang petugas kebersihan lain sedang menyapu seorang pria tua. Mungkin dari Filipina atau Vietnam. Wajahnya lelah. Aku mendekatinya. Aku membantunya menyapu. Tidak sebagai bos, tapi sebagai saudara. Ketika selesai, aku memberinya botol air dan roti. Ia menatapku heran. Aku tersenyum. Besok, mungkin kamu yang akan naik ke panggung, kataku. Ia tertawa kecil, tapi matanya berbinar. Aku berjalan pulang, tapi kali ini, aku tidak merasa seperti asing. Aku merasa seperti pulang. Karena malam ini, aku bukan hanya membuktikan sesuatu pada dunia. Aku membuktikan pada diriku sendiri. Tidak peduli seberapa rendah tempatmu berdiri, selama kau masih mendengar musik di hatimu, kau tidak pernah benar-benar jatuh. Aku bangun dengan cahaya matahari yang menyelinap melalui celah tirai asrama lemah. Keemasan, seperti nada pertama dari gamelan pagi di desa. Tapi yang membangunkanku bukan cahaya. Itu adalah dering ponsel yang tak berhenti. Aku membukanya. Baterai, 2%. Notifikasi meledak seperti kembang api. 57 panggilan tak terjawab .1, 23 pesan teks .2.341. Notifikasi media sosial, dan satu judul berita yang terus muncul di setiap aplikasi. TKI Indonesia selamatkan konser dunia, tukang pel jadi maestro tak terduga di Tokyo. Aku duduk pelan, jantungku berdebar. Aku membuka video dan di layar kecil itu, aku melihat diriku sendiri. Aku, dalam seragam biru, berdiri di samping Takashi Mori. Tangan terangkat, mata terpejam. Dan, orkestra memainkan Jembatan dari Merapi ke Fuji. Dengan harmoni yang membuat dunia diam sejenak. Video itu telah ditonton lebih dari 15 juta kali dalam waktu 8 jam. Aku menarik napas. Ini bukan mimpi, ini benar-benar terjadi. Aku bukan lagi hanya Raka dari Tegalrejo. Aku adalah Raka yang dunia mulai kenal. Aku buru-buru mengisi baterai ponsel, lalu membuka grup keluarga di WhatsApp. Foto-foto desa membanjiri layar. Warga berkumpul di balai desa, menonton konser lewat proyektor murah. Ibu memeluk gamelan kecil yang kubawa waktu berangkat. Ayah duduk di kursi rotan, menangis sambil mengisap pipa. Di dinding, seseorang menempel spanduk buatan tangan. Selamat Raka. Kamu hebat. Anak kampung. Air mataku jatuh. Aku mengetik. Terima kasih Bu. Terima kasih Ayah. Aku melakukan ini untuk kalian. Untuk kita semua. Tapi, sebelum aku sempat menyimpan ponsel, pintu asrama diketuk keras. Aku membukanya. Di luar, berdiri Sakura. Wajahnya cemas tapi berbinar. Raka, kamu lihat berita? Aku mengangguk. Ini gila, media dari seluruh dunia menulis tentang kamu. BBC, CNN, NHK, bahkan Al Jazeera. Mereka semua menyebutmu the janitor who saved the symphony. Aku tertawa kecil. Tukang pel yang menyelamatkan simfoni, kedengarannya seperti judul film. Bukan cuman itu. Lanjutnya, tadi pagi, Takashi Sensei mengadakan konferensi pers. Ia mengatakan, kamu akan diangkat sebagai asisten konduktor tetap Nippon Hall.
khusus untuk inovasi budaya dan kolaborasi internasional. Aku terdiam. Apa? Tapi aku tidak pernah. Kamu layak, potongnya. Dan dunia setuju. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya bisa menatap langit. Di mana-mana, orang mulai membicarakan musikku. Di Twitter, tagar, tukang pel maestro, menjadi tren global. Di TikTok, remaja dari Brasil sampai Korea, meniru gerakanku saat mengarahkan orkestra tangan kanan, seperti menabuh kendang, tangan kiri seperti menenun kain. Seorang komposer muda dari Berlin menulis, "Saya baru menyadari musik, bukan milik Eropa. Musik adalah bahasa manusia." Dan Raka mengajarkan kita cara berbicara lagi. Tapi yang paling menyentuh hatiku, datang dari Indonesia, di Yogyakarta. Sekolah seni kecil yang dulu menolakku karena tidak cukup barat, sekarang mengundangku sebagai pembicara. Di Jakarta, seorang menteri budaya mengatakan dalam wawancara, "Kita terlalu sibuk mengejar pengakuan barat, sampai lupa bahwa kekuatan kita justru ada di akar tradisi kita sendiri." Dan di pasar desa, seorang penjual gudeg membuat menu baru. Nasi, Raka. Spesial untuk anak kampung yang berani bermimpi. Tapi hatiku sesak. Karena aku tahu ini bukan tentangku. Ini tentang semua orang yang pernah diremehkan karena pekerjaannya, latar belakangnya, atau mimpinya yang terlalu besar untuk ukuran kota kecil yang dunia berikan. Siang itu, aku dipanggil ke Nippon Hall untuk pertemuan resmi. Takashi sudah di sana, duduk di kursi roda, wajahnya masih pucat, tapi matanya bersinar. "Raka," katanya, "kamu tahu, selama 35 tahun aku memimpin orkestra. Aku selalu percaya bahwa musik adalah tentang kontrol, teknik, presisi, tapi malam itu, kamu mengajarkanku bahwa musik adalah tentang kepercayaan, kepercayaan pada jiwa, pada perasaan, pada hal-hal yang tidak bisa diukur dengan metronom." Ia menyerahkan sebuah amplop. "Ini kontrak resmi, gaji, visa, akses ke studio rekaman, dan ruang kerja pribadi. Kamu akan mulai minggu depan." Aku menerimanya, tapi tidak langsung membukanya. "Sensei, boleh saya ajukan satu permintaan lagi?" Takashi mengangguk. "Saya ingin membuat proyek orkestra tanpa batas. Setiap tahun, kita undang musisi dari komunitas terpinggirkan, TKI, petani, nelayan, tukang beca untuk berkolaborasi, menciptakan musik orkestra berbasis tradisi mereka, bukan sebagai tamu eksotis, tapi sebagai rekan pencipta." Takashi menatapku lama. Lalu, perlahan, ia tersenyum. "Raka, kamu bukan hanya menyelamatkan satu konser, kamu sedang mengubah dunia musik." Malam, aku kembali ke lorong belakang Nippon Hall, tempat yang dulu menjadi saksi bisu kesepiannya. Aku duduk di lantai dingin, menatap ventilasi yang memisahkanku dari panggung, tapi kali ini, aku tidak mendengarkan latihan. Aku mendengarkan kenangan, suara sapu, tertawa kasar staf Kazuki yang meremehkan, dan suara hatiku yang terus berkata, "Jangan berhenti." Aku membuka bukuku, halaman terakhir masih kosong. Aku mulai menulis judul, Gamelan Simfonia nomor 2, dari lantai ke langit. Aku tidak tahu bagaimana nantinya akan terdengar. Tapi aku tahu satu hal, ini akan dimulai dengan suara sapu yang menyapu lantai. Karena tanpa itu, tidak akan ada musik. Minggu pertamaku sebagai asisten konduktor khusus di Nippon Hall, seharusnya menjadi masa-masa penuh cahaya. Ruang kerjaku kecil, tapi penuh jendela menghadap langsung ke taman belakang gedung. Di atas mejaku, bukuku yang dulu kusimpan diam-diam, kini dipajang seperti artefak berharga. Di dinding, tergantung foto konser Simfonia Nusantara. Dengan aku berdiri di samping Takashi, wajahku tenang. Tangan terangkat, seolah sedang menenun udara menjadi musik. Tapi di tengah semua cahaya itu, ada bayangan yang semakin panjang. Dan bayangan itu bernama Kazuki Sato. Aku tahu ia membenciku sejak hari pertama, tapi dulu, kebenciannya hanya terlihat dalam tatapan dingin, ejekan pelan, atau gerakan tangan yang sengaja menghalangi jalanku di lorong. Kini, setelah aku diangkat secara resmi dan bahkan mendapat gaji lebih tinggi darinya, ia tidak lagi bersembunyi. Ia mulai bergerak.
Pertama, aku mendapat laporan dari staf administrasi. Beberapa email dari media Jepang meminta wawancara eksklusif denganku, tapi tidak pernah sampai ke inboxku. Saat kutanya, mereka bilang email Nia ditandai sebagai spam. Alex System. Entah kenapa, alamatmu masuk daftar filter otomatis. Aku tahu itu bukan kebetulan. Kazuki punya akses ke sistem internal. Lalu, saat aku mempresentasikan proyek orkestra tanpa batas di rapat seni, ia tiba-tiba menyela. Proyek ini tidak realistis, katanya dengan suara datar. Mengundang petani dari desa untuk bermain orkestra, apa kita mau jadi lelucon dunia? Musik klasik, bukan tempat untuk eksperimen sosial. Takashi menatapnya tajam. Musik klasik lahir dari revolusi, Kazuki, bukan dari kemapanan. Tapi benih keraguan sudah tersebar. Beberapa staf mulai berbisik. Aku merasa pandangan mereka berubah dari kagum menjadi waspada. Yang paling menyakitkan terjadi 3 hari kemudian. Seorang jurnalis muda dari Asahi Shimbun mewawancarai Takashi tentang aransemen jembatan dari Merapi ke Fuji. Pertanyaannya sederhana. Siapa yang pertama kali mengusulkan penggunaan nada si sebagai jembatan harmonik? Takashi menjawab dengan jujur. Itu ide Raka, murni darinya. Tapi di artikel yang terbit keesokan harinya, kutipannya diubah. Tertulis, Takashi Mori mengakui bahwa ide tersebut mungkin terinspirasi oleh diskusi internal tim aransemen. Meski belum diketahui siapa pencetus pastinya. Aku menunjukkan artikel itu pada Sakura. Ia menghela napas. Mereka sedang mencoba mengaburkan peranmu. Mereka ingin membuatmu terlihat seperti penerima ide, bukan pencipta. Aku tertawa getir. Aku tidak butuh pengakuan. Aku hanya ingin musikku dimainkan dengan. Tapi dalam hati, aku tahu ini bukan sekadar iri. Ini perang. Dan Kazuki tidak main-main. Beberapa hari kemudian, sebuah artikel panas terbit di portal musik ternama Jepang. Plagiat? Atau keajaiban? Apakah aransemen Raka Aditya sebenarnya milik komposer Jepang? Yang terlupakan, artikel itu menyertakan rekaman aransemen eksperimental dari tahun 1987 oleh seorang komposer muda bernama Haruto Yamashita yang meninggal muda karena kecelakaan. Dalam rekaman itu, ada kemiripan struktur, penggunaan gong, transisi lambat, dan nada jembatan yang mirip C, tapi aku tahu, itu bukan sama. Yamashita menggunakan taiko dan shakuhachi, bukan gamelan. Ia tidak punya pola imbal, ia tidak menggabungkan balunggen Jawa, tapi bagi orang awam, kemiripannya cukup untuk menimbulkan keraguan. Media internasional mulai menulis ulang narasi, dari pahlawan dari desa, menjadi pencipta yang mencuri mimpi orang lain. Video-video lama dihapus. Beberapa stasiun TV membatalkan wawancara. Di Indonesia, sebagian orang mulai ragu. Di grup WhatsApp desa, ada yang bertanya, apa benar Raka tidak menjiplak? Aku tidak marah, aku hanya sedih. Karena aku tahu, inilah yang selalu terjadi pada orang dari latar belakang rendah. Saat kamu sukses, mereka tidak bilang kamu hebat. Mereka bilang, kamu pasti curang. Aku memutuskan untuk diam. Tapi Takashi tidak. Suatu pagi, ia memanggilku ke ruang rapat darurat. Di dalam, hadir manajemen Nippon Hall, tim hukum, dan 2 orang dari Lembaga Arsip Musik Nasional Jepang. Di tengah meja, terbuka laptop yang memutar rekaman aransemenku dari malam konser dan di sampingnya, rekaman Haruto Yamashita. Takashi menatapku. Raka, kami harus tahu kebenarannya. Apakah kamu pernah mendengar karya Haruto sebelumnya? Aku mengangguk. Ya, saya dengar seminggu lalu, setelah artikel itu terbit. Dan sebelum itu, apa saya pernah menjiplaknya? Aku menatap mereka semua. Tidak. Saya tidak tahu siapa Haruto Yamashita. Sampai minggu lalu, aransemen saya lahir dari desa saya. Dari gamelan yang saya dengar sejak kecil. Dari napas saya sendiri. Saya tidak perlu mencuri mimpi orang lain, karena saya punya mimpi sendiri. Takashi mengangguk. Tunjukkan pada mereka proses kreatifmu. Aku membuka bukuku. Halaman demi halaman, aku tunjukkan. Catatan awal. Bagaimana jika gamelan dan simfoni bisa saling menjemput? Sketsa ritme dengan simbol gatra dan wilet. Perkembangan ide, dari nada vals di latihan,
hingga solusi nada C. Versi pertama, Jembatan dari Merapi ke Fuji. Ditulis 3 minggu sebelum konser dan jauh sebelum karya Yamashita ditemukan. Bahkan ada coretan dari Pak Joko, jangan lupa, Ra, musikmu harus bicara bahasa hati, bukan bahasa buku. Lalu, aku menyerahkan sesuatu yang lebih kuat dari bukti tertulis. Aku menyanyikan seluruh aransemen, dari awal sampai akhir tanpa partitur. Tanpa alat bantu. Setiap nada, setiap transisi. Seperti mengalir dari memori yang tak bisa dibohongi. Ruangan hening. Salah satu arsipis meneteskan air mata. Ini tidak mungkin dipalsukan, bisiknya. Hanya pencipta asli yang bisa mengingat dengan detail seperti ini. Takashi menatap Kazuki, yang duduk di pojok, wajahnya memerah. Kamu tahu, Kazuki? Aku dulu melihat ambisimu sebagai kekuatan. Tapi, hari ini, aku melihatnya sebagai luka. Kamu takut kalah, bukan karena aku lebih hebat, tapi karena kamu lupa apa arti mencipta dengan tulus. Ia berdiri. Mulai hari ini, kamu dinonaktifkan dari proyek orkestra tanpa batas. Dan jika ada upaya lain untuk merusak reputasi Raka, kamu akan dipecat. Kazuki tidak membantah. Ia hanya berdiri, lalu pergi tanpa suara. Tanpa tatapan, tapi aku tahu, ia akan kembali. Karena bayangan tidak pernah benar-benar mati. Mereka hanya menunggu cahaya redup. Tapi malam itu, saat aku pulang, aku tidak merasa takut. Aku berhenti di depan Nippon Hall di tembok luar. Seseorang, mungkin fans, mungkin seniman jalanan, telah membuat mural kecil. Gambar aku, dalam seragam biru, tangan terangkat, mengarahkan orkestra dari balik sapu. Di bawahnya, tertulis dalam huruf Jawa dan Jepang. Suara yang diremehkan akan menjadi gema yang mengguncang dunia. Aku tersenyum. Aku tahu, perjuanganku belum selesai. Tapi malam ini, aku tahu satu hal. Kejujuran adalah pertahanan terbaik. Dan musik yang lahir dari hati tidak bisa dicuri. Hujan turun lembut di atas desa Tegalarejo. Ketika pesawatku mendarat di Bandara Internasional Adi Sucipto. Bukan hujan deras yang menggema seperti gamelan perang, tapi hujan pagi yang tenang, seperti lagu pengantar tidur yang dinyanyikan ibu. Aku berdiri di landasan, mengenakan kemeja batik hadiah perpisahan dari Takashi Sensei, dan membawa 2 barang. Biola kayu jati, dari kakek, dan buku catatan yang kini sudah penuh dengan aransemen, doa, dan jejak perjalanan. Aku pulang, sebagai TKI yang diremehkan. Bukan sebagai tukang pel yang tak dilihat, tapi sebagai Raka Aditya, musisi, pencipta, dan pembawa harapan. Desa menyambutku seperti menyambut pahlawan, bukan dengan karpet merah, tapi dengan tarian ketoprak yang dipentaskan dadakan di balai desa. Anak-anak berlarian membawa spanduk. Selamat datang, Mas Raka. Kami bangga, gamelanmu mendunia. Dari sini, suara Indonesia bermula. Ibu menunggu di teras rumah, memakai kebaya lama yang sudah jarang dipakai. Ia tidak berlari, ia hanya berdiri. Menatapku, air mata mengalir perlahan. Aku berjalan pelan, lalu berlatet, mencium tangannya seperti dulu waktu kecil. Maaf, Bu. Mama. Aku pergi. Ia mengusap kepalaku. Tidak apa-apa, Nak. Yang penting, kamu pulang dengan hati yang utuh. Ayah datang dari belakang, membawa kendang kecil. Ayo, mainkan sesuatu. Buyer desa tahu. Kamu belum lupa dari mana kamu berasal. Aku tersenyum. Aku ambil biola. Dan di bawah hujan yang masih gerimis, aku memainkan versi solo dari Jembatan. Dari Merapi ke Fuji, dengan sentuhan gending ladrang Asmaradana, diiringi kendang ayah dan suara anak-anak yang ikut bernyanyi tanpa tahu notasi. Desa diam, lalu meledak dalam tepuk tangan. Malamnya, Pak Lurah mengadakan acara resmi. Tidak di balai desa biasa, tapi di halaman rumahku, yang dipasangi tenda dan lampu tempel. Di depan, ratusan warga. Aku berdiri dengan mikrofon kecil. Aku tidak berpidato tentang kesuksesan. Aku bercerita tentang lantai yang kusapu di Tokyo. Tentang suara yang tidak pernah kudengar dari mulut staf, tapi selalu kudengar dari musik. Tentang betapa sering aku ingin menyerah, tapi selalu teringat suara gamelan di pagi hari yang mengingatkanku
Kamu lahir dari budaya yang kuat. Lalu, aku mengumumkan sesuatu yang telah lama kurencanakan. Mulai tahun depan, setiap musim panas, saya akan kembali ke sini. Dan saya akan membuka Sanggar Harmoni Nusantara tempat anak-anak desa bisa belajar musik. Bukan hanya gamelan, tapi juga orkestra, aransemen, dan kolaborasi budaya. Tidak perlu uang, tidak perlu ijazah. Yang kubutuhkan hanya satu hal. Kecintaan pada musik. Anak-anak menjerit. Beberapa menangis. Seorang bocah kecil, mungkin baru kelas 3 SD, berteriak, "Aku mau jadi seperti Mas Raka." Aku tertawa. Aku mendekatinya. Kalau kamu mau jadi seperti aku, jangan malu jadi yang terakhir datang. Atau yang paling sederhana. Karena terkadang, orang yang paling diam adalah yang paling banyak mendengar. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke Tokyo tapi, kali ini, aku membawa sesuatu yang baru. Sebuah gamelan kecil buatan tangan warga Tegalrejo. Hadiah dari desa. Di atasnya, terukir, untuk dunia yang mendengar kita, di Nippon Hall, proyek orkestra tanpa batas resmi diluncurkan. Peserta pertama bukan dari kota besar, bukan dari konservatori ternama, tapi seorang petani dari Jawa Tengah yang menciptakan melodi dari suara angin dan hujan, dan seorang nelayan dari Papua yang mengaransemen lagu laut dengan alat musik dari cangkang laut. Aku memimpin mereka. Bukan dari podium tinggi, tapi duduk bersila di lantai. Seperti dulu waktu belajar gamelan di balai desa, Takashi datang ke latihan. Pertama, ia sudah bisa berjalan tanpa kursi roda. Ia duduk di belakang, mendengarkan. Setelah selesai, ia mendekat. Musik kita dulu seperti jam yang presisi, katanya. Tapi sekarang, seperti napas, hidup. Ia menepuk bahuku. Kamu bukan hanya membawa budaya Indonesia, kamu membawa jiwa manusia kembali ke musik. Aku tidak menjawab, aku hanya menatap langit dari jendela studio. Di sana, bulan purnama, menggantung sama seperti malam aku pertama kali tiba di Tokyo. Tapi kali ini, aku tidak merasa kecil. Aku merasa pulang. Beberapa minggu kemudian, aku duduk di ruang kerjaku, menulis surat. Bukan surat resmi, tapi surat pribadi. Untuk Takashi, terima. Sensei, karena mau mendengar suara dari lantai, saya dulu pikir, untuk dihargai, saya harus berdiri di atas panggung. Tapi saya belajar. Untuk dihargai, saya hanya perlu tetap jujur. Anda tidak hanya membuka pintu untuk saya. Anda mengajarkan dunia bahwa kehebatan bukan soal gelar, tapi soal hati saya akan terus bekerja bukan untuk menjadi terkenal, tapi agar satu hari nanti tidak ada lagi anak desa yang merasa kecil hanya karena ia lahir di tempat yang sederhana. Karena dari tempat yang sederhana, lahir suara yang bisa mengguncang dunia. Aku menandatangani surat itu. Lalu, aku membuka partitur baru. Judulnya, Gamelan, Simfonia nomor 3. Dari sini, kita bermula. Aku mulai menulis. Baris pertama. Suara sapu di lantai, perlahan berubah menjadi denting gong. Karena aku tahu tidak ada awal yang terlalu rendah untuk mimpi yang tulus. Dan selama ada yang masih percaya, akan terus bernyanyi.